otomotif punya cerita tepang deui jeung si Ujang Kasep. Terima kasih yang sudah klik video ini. Saya doakan loba duitnya, ulah poho bahagia. Pasti kalian ada sesuatu di pikiran yang membuat kalian mampir ke channel ini gitu ya, yaitu tukang bubur pakai ZX 25R. Tapi tidak seperti yang kalian pikirkan di pikiran kalian gitu ya. Jadi ini video ya seperti biasanya lah. Mungkin kalian yang sudah sering nonton channel ini sudah tidak asing gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Jadi saya coba akan react ya beberapa gambar yang mungkin salah satunya ya tadi ya, tukang bubur pakai ZX 25R. Ada beberapa gambaran-gambaran motor yang kumanya itu teh unik, menarik, tentu membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian ya, jadi di channel ini tuh saya mengadain giveaway. Buat kalian yang mau ikutan, dicek-cek aja gitu ya. Kalau enggak nanti saya taruh linknya di sini nih, di atas ya. Hidup adalah pilihan, yakin lanjut, enggak ya tinggalkan, sesimpel itu. Oke? Setelah ngomongin tukang bubur atau tukang apalah itu yang membutuhkan sepeda motor ya. Jadi intinya ada pedagang-pedagang yang memang memakai sepeda motor ini buat membantu atau mempermudah langkahnya gitu, seperti itu ya. Ngomongin seperti ini tentu banyak ya di Indonesia ya, dari motor metik, motor bebek itu pun ada ya. Spot juga ada. Saya pernah melihat segelintir itu kalau tidak salah tukang sayur pakai Yamaha R25. Tapi kalau pakai spot begini saya agak 50-50 ya. Jadi boleh kalian tulis-tulis aja di kolom komentar kalau memang ada pedagang-pedagang mau dagang apapun itu yang membutuhkan motor ya, terutama buat menumpang gerobaknya, intinya buat mempermudah jalan dia gitu. Terus memakai motor sport ya, motor-motor gede lah ya, berpairing tentunya. Kalian boleh tulis-tulis aja di kolom komentar. Dan faktanya memang jarang sekali ya hal-hal seperti ini dilakukan gitu, karena kita melihat motor juga mungkin kelas 2,5 juga itu udah lumayan ya, harganya udah sekitar 60 juta. Sebenarnya sih agak-agak gimana ya, jadi di pikiran kita itu terlalu berambisi, kok bisa gitu ya, seperti itu ya. Kita akan lihat aja langsung ya. Nah ini ya, bisa kalian perhatikan ya. Di sini saya agak sedikit sanksi sebenarnya dengan gambar ini. Jadi bisa kalian jelaskan, yang jelas ini terlihat orangnya sih bukan orang Indonesia ya. Udah gitu gambar kayak nggak ada rumek-rumek ya mungkin. Jadi bisa kalian jelaskan ini beneran atau tidak, tapi kayaknya kayak editan gitu ya. Tapi memang sangat gimana ya, bikin penasaran. Jadi tolong kalian jelaskan. Tapi di sini sih terlihat agak aneh di bawah jok sini ya, di bawah di atas jok belakang depan ini. Jadi agak melompong gitu, kayak seperti editan gitu. Intinya main ditumpangin gitu aja gitu ya. Jadi kalau emang kalian paham ini beneran atau tidaknya, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Oke? Ya seperti itulah ya. Jadi ini ceritanya tukang bubur memakai ZX 25R aja. Nah di sini juga ada Honda CBR ya. Bisa kalian perhatikan ini jualan sayur gitu. Tentu ini hal-hal seperti ini yang membuat kita bertanya-tanya ya kalau melihat sekilas gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau emang kalian pernah melihat aslinya gitu, hal-hal seperti ini nih ya, yang jualan sayur, apa kek yang membutuhkan jasa permotoran gitu ya, untuk naruh gerobaknya di motor, terus memakai motor sport berpairing ya, kelas-kelas 2,5 atau 150, boleh kalian tulis aja gitu ya. Dan saya sih tidak terbayang gitu, ini kan harga motornya aja udah kelihatan ya, gitu loh. Terus dia memakai buat job, berarti ini sultannya sultan parah gitu ya. Ini sultan gawe ya. Ting non maksudnya lah ya, kos gitulah pokoknya. Kita lupakan lah ya penjual-penjual yang memakai motor sport, karena ini mungkin bagi saya sendiri mungkin hanya hayalan semata. Sekarang kita lanjut ke modifikasi yang unik juga tentunya. Hal-hal yang seperti ini jarang sekali orang-orang normal melakukan gitu. Terus ini orang kok bisa ngelakuin, berarti nggak normal ya? Nggak begitu ya, mungkin ya ini namanya juga hobi ya, seni. Mungkin apa yang ada di kepala terus ya sakahayang nawe inti nama gitunya.
Jadi di sini ada berbentukan motor, bisa kalian perhatikan ya. Ini kalau saya tidak salah ya, kalau lihat dari mesin, ini mesin Thunder, ke pelek juga bisa kalian perhatikan di sini Suzuki Thunder ya, yang 110 apa berapa itu. Di sini bisa kalian perhatikan ya, bodi belakang sudah memakai Yamaha R15. Terus untuk fairing di sini memakai Ninja R. RR apa R ya? RR ya, memakai Ninja RR. Kalau saya salah koreksi lagi. Terus tangki juga. Nah, hal-hal seperti ini tentunya jarang sekali ya orang melakukannya. Terkadang kita melihat hal-hal seperti ini tuh membuat kita penasaran aja gitu. Kenapa ini? Kenapa? Pokoknya di pikiran tuh ada unek-unek yang berbicara sendiri gitu. Seolah-olah sih seperti itu ya. Nah, ini juga salah satu konsep modifikasi ya di Indonesia yang membuat saya bertanya-tanya gitu ya, yaitu meninggikan sok belakang dan area upper lah. Jadi meninggikannya tuh terlalu tinggi gitu kalau menurut saya. Tapi ada sih ya, di Indonesia ada ya. Jadi selewat-selewat tuh ada yang modifikasi seperti ini gitu. Pernah saya melihat salah satu modifikasi seperti ini terus sampai jinjit di lampu merah ya, karena ketinggian motornya. Nah, itu juga. Jadi buat kalian yang pernah memodifikasi motor seperti ini, tolong dijelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Apa maksud dan tujuannya dan biar apa gitu ya. Kalau feeling saya sih mungkin biar beda atau enggak biar menjadi daya tarik aja. Jadi biar menarik mungkin itu kalau menurut saya pribadi. Jadi yang sebenarnya tahu ya alasan-alasan orang modifikasi motor seperti ini nih ya. Mungkin kalian yang tahu yang pernah memodifikasi motor seperti ini. Nah, ini untuk bahannya kalau saya tidak salah repo. Ini repo lama ya kalau saya tidak salah ya. Nah, ini juga masih sama kasusnya, cuman di sini bedanya Matic ya. Nah, Matic sendiri saya belum pernah melihat ya kalau motor Matic dibikin tinggi seperti ini. Jujur aja kalau bebek saya sudah pernah melihat. Nggak tahu ini biar apa gitu. Yang jelas saya ngeri takutnya di bagian shock sini patah gitu. Karena saking tingginya. Ini emang ada-ada aja ya ulah-ulah manusia tuh. Memang kalau tidak ada yang seperti ini jelas tidak ada yang diomongin. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini juga bisa kalian lihat ini adalah Supra X atau enggak Supra X, Supra Pit, Supra X lah kalau saya tidak salah ya. Tapi konsepnya lumayan masuk sih. Ini pelek-pelek seperti ini memang Supra X ada sebagian yang memakai pelek seperti ini. Ini jadi seperti Satria FU ya. Di sini shock juga udah diganti, tampaknya pakai Satria F. Terus bagian depan juga sama. Terus body juga ya kayak Shogun kalau tidak salah ya. Kalau emang kalian paham, tulis-tulis aja di kolom komentar. Ini masalah benar adanya seperti ini ya, modifikasi seperti ini sebenarnya 50-50 atau ya kejelasannya belum tentu jelas gitu. Karena bisa jadi ini adalah sebuah editan, karena sekarang juga tahu orang-orang di luaran sana yang jago-jago ngedit itu memang kadang-kadang bikin kita melongo gitu. Ngopi lah bener. Nah, jadi seperti itu aja ya. Anggaplah video ini mungkin mampir ke beranda kalian hanya sebuah hiburan semata. Jadi jangan berpikiran ini itu segala macam ya. Karena kita hidup di dunia maya ini ya kadang-kadang ya serius juga boleh lah. Heureuy juga boleh, tapi kan serius jangan terlalu serius, bercanda ya jangan terlalu bercanda ya, seperti intinya jangan terlalu berlebihan lah. Kita ngomongin ke modifikasi bahwa di Indonesia banyak sekali ya konsep-konsep modifikasi motor yang terkadang yang tidak mustahil buat sebagian orang jadi mustahil gitu. Seperti itulah. Pokoknya mah unik-unik, beragam macam ya konsep ini itu segala macam modifikasi. Nah, terus kita lari ke tukang bubur. Tukang bubur lagi aja. Memang seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa hal-hal seperti ini tuh ada orang-orang yang jual sayur, bubur, apa ini itu segala macam. Terus pokoknya yang menggunakan sepeda motor kelas-kelas 150 berpairing atau 250 mungkin akan berpikir dua kali gitu ya. Karena ya sudah tidak terbayang lah, saya tidak perlu banyak bercerita juga soal itu. Yang jelas kalau memang ada di kampung kalian ya yang jualan bubur atau sayur memakai motor sport, boleh kalian tulis-tulis aja di kolom komentar. Pokoknya bingung saya untuk berbicara soal cara berpikir dia gitu. Cara berpikir ya kita menjadi seorang tukang bubur misalkan memakai JetX 25R gitu. Jadi kita akan terbang ke sana dulu sebentar, jadi mikirnya teh kumanya. Jadi mikirnya tuh gimana ya, mungkin udah tidak ada rasa sayang atau ya kenapa kita beli motor gitu. Mungkin kalau tidak dipakai mungkin bisa seperti itu. Dan kenapa juga tidak memakai motor yang lebih apa itu, lebih
lebih gampang atau lebih gimana gitu ya, ketimbang kita harus memakai motor sport ber-cc gede. Terus juga yang jelas ya kumahanya ya, jadi agak sedikit bingung lah saya ngomong seperti itu. Yang pada intinya ya di sini saya tekankan lagi ya kembali kepada kalian bahwa saya bikin video seperti ini yaitu hanya untuk hiburan semata. Jadi pesannya di sini ya buat kalian yang saat ini lagi berusaha dalam suatu bidang, saya tekankan jangan pernah ada kata menyerah. Jadi genjot aja selagi positif, baik buat kalian dan buat masa depan kalian. Pokoknya jangan pernah bangun siang. Salam otomotif, saya Dian Purnama. Sampai jumpa di video berikutnya.